Perkenalkan, nama saya Dia Puspitasari. Saya mendapat bagian membuat ERD pada diagram. Jadi tema kami mengambil tema yaitu sistem perpustakaan. Tujuannya untuk menggambarkan hubungan data dalam sistem perpustakaan. Jadi kami mempunyai beberapa entitas. Kami yang mempunyai 6 entitas, yaitu yang pertama ada entitas anggota, yang kedua ada entitas buku, yang ketiga ada entitas petugas, yang keempat ada entitas peminjam, yang kelima ada entitas pengembalian, yang terakhir ada entitas kategori buku. Nah, jadi kita mempunyai 6 entitas, yaitu ada entitas anggota, entitas buku, entitas kategori buku, entitas petugas, dan entitas peminjaman. Selanjutnya ada entitas pengembalian. Yang pertama, kita akan menyusun entitas anggota. Anggota mempunyai 5 atribut, yaitu yang pertama ada ID anggota sebagai key atributnya. Selanjutnya ada atribut tanggal daftar. Selanjutnya ada atribut multi value atribut, yaitu nomor telepon anggota. Selanjutnya ada nama anggota. Selanjutnya kita punya email. Dan alamat. Jadi kita susun dulu atributnya. Menggunakan garis lurus. Kita bisa adjust sesuai kita, kalau mau dikecilin juga bisa. Lanjut ada atribut multi value, yaitu nomor telepon.
Selanjutnya, anggota akan berelasi dengan buku. Kita akan merelasikan anggota dengan buku. Relasi anggota dengan buku yaitu anggota meminjam buku. Jadi relasinya meminjam. Jadi kalau relationship-nya garisnya itu dia one to many. Jadi satu anggota dapat meminjam banyak buku. Selanjutnya kita membuat 6 atribut buku. Yang pertama, key atributnya yaitu ID buku. ID buku, selanjutnya ada penulis. Selanjutnya ada stok. Atribut selanjutnya yaitu ada tahun terbitnya. Selanjutnya ada penerbit. Dan yang terakhir yaitu ada judul buku. ID buku akan menjadi primary key entitas buku tersebut. Jadi menggunakan key atribut untuk membedakannya. Nah, entitas selanjutnya yaitu kita akan menggunakan entitas petugas. Menggunakan relationship yaitu melalui. Jadi banyak buku akan melalui satu petugas. Jadi satu anggota dapat meminjam banyak buku melalui satu petugas. Atribut petugas yaitu ada 5. Yang pertama, kita akan menyiapkan key atributnya dan 4 atribut lainnya. Yang pertama, key atributnya yaitu yang pertama pasti ID petugas. Yang kedua itu ada nama petugas. Yang ketiga ada alamat petugas. Yang keempat ada email. Nah, yang terakhir itu kita menggunakan atribut multi value yaitu nomor telepon petugas.
Selanjutnya kita akan menggunakan entitas peminjaman. Entitas peminjaman akan direlasikan menggunakan relasi mengelola, yaitu satu petugas dapat mengelola banyak pinjaman. Pinjaman mempunyai 3 atribut. Atribut pertama sudah pasti key atribut, yaitu ID peminjaman. ID kedua yaitu tanggal pengembalian. Atribut kedua yaitu tanggal pengembalian. Atribut ketiga yaitu batas pengembalian. Selanjutnya kita akan menggunakan entitas pengembalian untuk memperoleh pengembalian. Jadi relasinya itu memperoleh banyak pinjaman dapat memperoleh satu pengembalian. Jadi pengembalian itu mempunyai 2 atribut. Yang pertama ID pengembalian dan tanggal pengembalian. Key atributnya yaitu ID pengembalian. Nah, atribut yang kedua itu tanggal pengembalian. Entitas terakhir kita punya kategori buku yang memiliki 2 atribut. Kategori buku akan direlasikan dengan buku memiliki kategori buku. Relationship-nya yaitu memiliki. Banyak buku memiliki satu kategori buku. Relasinya yaitu many to one. Kategori buku ini mempunyai 2 atribut. Key atributnya yaitu ID kategori satu atributnya lagi yaitu nama kategori.
Jadi ini final dari hasil ERD pada bagian diagram sistem perpustakaan dari kelompok 3. Baik, saya Rini Nausari yang akan melanjutkan pembuatan tabel menggunakan SQL yang telah dibuat oleh dia sebelumnya melalui Draw.io. Yang pertama itu kita bisa membuka aplikasi SunPP yang telah terinstall pada laptop untuk mengakses MySQL dengan cara yang pertama kita mencari SunPP-nya, lalu membuka aplikasi tersebut dan kita bisa mengklik Start pada Apache and MySQL. Kemudian setelah dipencet Start pada SunPP tersebut, kita bisa membuka command prompt pada Windows dengan mengetik command prompt. Selanjutnya untuk menjalankan MySQL kita bisa menggunakan perintah cd c titik garis miring, kemudian SunPP garis miring MySQL garis miring lagi bin. Setelah itu kita bisa enter. Setelah itu melanjutkan untuk mengetik MySQL garis u root garis lagi pack lalu enter. Untuk passwordnya sendiri ini bisa digunakan atau tidak. Jika tidak menggunakan password bisa langsung dikosongkan dengan melanjutkan enter. Setelah itu kita akan membuat database untuk perpustakaan digital. Bisa mengetikkan create database. Nama databasenya yaitu tugas underscore sbd underscore kau3, lalu titik koma dan enter. Nah, setelah itu ketika kita ingin menggunakan database tersebut, kita bisa menggunakan perintah use lalu nama databasenya yaitu tugas underscore sbd underscore kelompok 3, lalu bisa kita enter. Nah, di sini databasenya sudah tergunakan ya, sudah masuk ke dalam MySQL-nya. Kemudian yang pertama itu kita akan membuat tabel dengan perintah create nama tabel, yaitu tabel pertama anggota. Di sini kita tulis create nama tabelnya anggota, create tabel anggota, lalu buka kurung, enter. Pertama itu ada ID anggota, ID underscore anggota, menggunakan integer. Integer itu untuk bilangan bulat ya. ID anggota di sini sebagai primary key. Lalu bisa kita enter. Kemudian ada nama. Nama itu menggunakan varchar. Varchar misalnya 100. Lalu bisa kita koma, enter. Selanjutnya ada alamat. Alamat bisa menggunakan varchar juga. 40, lalu koma, enter. Selanjutnya ada tanggal daftar. Tanggal daftar di sini bisa menggunakan tipe data date, lalu bisa koma, enter. Selanjutnya ada nomor telepon.
Nomor telepon ini bisa menggunakan varchar itu 15. Selanjutnya koma enter. Selanjutnya ada email bisa menggunakan varchar yaitu 30, tutup kurung 2 kali, lalu titik koma. Selanjutnya bisa dipencet enter. Di sini pembuatan tabel anggota sudah terbuat. Selanjutnya kita bisa membuat tabel kategori buku. Sebelum membuat tabel kategori buku, kita akan mendeskripsikan atau melihat struktur pada tabel yang anggota tersebut dengan cara des, lalu nama tabelnya yaitu anggota, koma dan enter. Nah, sini sudah terlihat ID anggota sebagai primary key-nya dan ada yang lainnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembuatan tabel kategori buku. Kategori buku, buka kurung, enter. Yang pertama ada ID, kategori, menggunakan char 10, lalu bisa koma. Sebelumnya ID kategori itu kan sebagai primary key, kita tulis terlebih dahulu sebagai primary key. Selanjutnya enter. Ada nama kategori, nama underscore kategori dengan tipe data varchar 100, lalu tutup kurung, lalu titik koma, bisa enter. Nah, di sini tabel kategori buku sudah terbuat. Selanjutnya kita akan mendeskripsikan struktur datanya dengan cara des, nama tabelnya seperti tadi, kategori buku, lalu enter. Nah, di sini sudah terlihat tabel kategori buku dengan ID kategori sebagai primary key. Selanjutnya kita akan membuat tabel petugas. Bisa membuat create sama seperti tadi, nama tabelnya yaitu petugas. Buka kurung, enter. ID petugas, ID underscore petugas dengan tipe data char 10, lalu koma, lalu di sini ID anggota sebagai primary key-nya. Lalu bisa enter. Dia ada nama petugas yaitu menggunakan tipe data varchar 100, koma. Selanjutnya ada alamat menggunakan varchar 40, lalu enter. Selanjutnya kita akan membuat nomor telepon, nomor underscore telepon dengan tipe data varchar 15, koma, enter. Lalu yang terakhir ada email dengan tipe data varchar 30, tutup kurung, titik koma. Lalu kita pencet enter. Di sini tabel petugas juga sudah terbuat. Untuk mendeskripsikan struktur datanya, kita bisa membuat perintah dengan des, lalu nama tabelnya yaitu petugas. Nah, di sini sudah terlihat kalau ID petugas dengan tipe data char 10 menjadi primary key pada tabel petugas tersebut. Selanjutnya kita akan membuat tabel buku dengan perintah seperti tadi, create tabel buku, buka kurung,
enter, lalu ada ID buku, ID underscore buku, dengan tipe data char 10, lalu koma, selanjutnya ada ID kategori, ID underscore kategori, dengan tipe data char 10, lalu koma, selanjutnya ada judul. Untuk judul bukunya gunakan varchar dengan jumlah 100, lalu koma, selanjutnya ada penulis dengan varchar 100, lalu koma, selanjutnya ada penerbit dengan tipe data varchar 100, tutup kurung, koma, enter, selanjutnya ada tahun terbit, tahun underscore terbit. Tahun terbit ini kita bisa menggunakan data year, lalu enter, koma, enter. Selanjutnya stok, ini stok bukunya, bisa menggunakan integer, koma. Selanjutnya kita akan menentukan primary key dan foreign key-nya. Primary key-nya itu ID buku dan foreign. Selanjutnya kita akan menentukan primary key dan foreign key-nya. Primary key-nya itu ID buku dan foreign key-nya itu ID kategori. Nanti kita bisa ngetik primary key, buka kurung, ID buku, ID underscore buku, tutup kurung, koma, dan foreign key, key-nya itu ID kategori, ID underscore kategori, tutup kurung, reference, kategori buku, lalu buka kurung lagi ID buku. Itu references tuh seperti ini, pada foreign key tersebut terpacu pada tabel kategori buku. ID kategori, tutup kurung lagi, titik koma, bisa enter. Di sini sudah terbuat ya create tabel bukunya. Selanjutnya untuk mendeskripsikan tabel tersebut, kita bisa menginput des buku, tabelnya buku, bisa enter. Di sini sudah terlihat ID buku sebagai primary key dan ID kategori sebagai foreign key-nya. Oke, tabel yang selanjutnya akan kita buat yaitu tabel peminjaman. Kita bisa melakukan perintah create tabel peminjaman, buka kurung, enter. Ada yang pertama itu ID peminjaman, yaitu menggunakan integer sebagai primary key, lalu koma. Selanjutnya ada ID anggota, ID underscore anggota, integer 11, kurung, lalu koma. Selanjutnya ada ID buku, ID underscore buku, menggunakan char 10, lalu koma. Selanjutnya ada ID petugas, ID underscore petugas, menggunakan char 10, lalu koma, dan enter. Selanjutnya ada tanggal peminjaman atau tanggal pinjam, tanggal underscore pinjam, menggunakan date, lalu koma. Selanjutnya ada status peminjaman, status
status underscore pinjaman. Bisa menggunakan enum. Enum ini untuk data dengan opsi tetap seperti status perpustakaan tersebut, bukunya dipinjam atau dikembalikan. Hasilnya enum buka kurung kutip dipinjam kutip koma lalu kutip lagi dikembalikan. Jadi penggunaan enum itu untuk opsi yang telah ditentukan antara dipinjam atau dikembalikan. Selanjutnya tutup kurung. Kita bisa menggunakan default dipinjam, karena kan kita sudah menentukan kalau ini tabel peminjaman, yaitu dipinjam. Lalu kutip koma dan enter. Selanjutnya kita akan menentukan lagi foreign key-nya. Foreign key-nya itu ada ID anggota, ID buku, ID petugas. Pertama ID anggota, Rimski ID underscore anggota, tutup kurung, reference pada tabel anggota, buka kurung, terus ID anggota, tutup kurung, koma, lalu enter. Ini ada foreign key, ID buku, buka kurung, ID underscore buku, tutup kurung, reference. Oh ya, ini di sini saya referensinya ada yang kurang RE, jadi kemungkinan nanti bakalan error. Saja references tulisannya ya. References buku. Selanjutnya ada ID buku, tutup kurung. Kemudian ada foreign key, ID petugas, ID underscore petugas, tutup kurung, references pada tabel petugas ya. Selanjutnya bisa ID underscore petugas, tutup kurung, lalu bisa enter, tutup kurung, dan titik 2. Nah, saja kita bisa menentukan di sini yang salah tadi. Oke, ternyata di sini saya salah pada bagian foreign key dari referensinya, itu menggunakan huruf kapital. Di sini tabel pembuatan pinjaman itu sudah terbuat. Selanjutnya untuk melihat struktur tabel kita bisa menggunakan dash. Nama tabelnya yaitu peminjaman. Lalu titik koma dan enter. Nah, di sini sudah terlihat ID peminjaman sebagai primary key. Dan foreign key-nya itu ada ID anggota, ID buku, ID petugas, dan untuk status peminjamannya ada dipinjam ya. Selanjutnya yang terakhir kita akan membuat tabel pengembalian. Ini tabel pengembalian. Lalu buka kurung. Pertama itu ada ID pengembalian, ID underscore pengembalian, menggunakan tipe data integer sebagai primary key. Primary key, koma, selanjutnya itu ada ID peminjaman, ID underscore peminjaman, menggunakan
tipe data integer, koma. Selanjutnya ada ID petugas, ID underscore petugas. Gunakan tipe data char 10, lalu koma. Selanjutnya ada status pengembalian, status underscore pengembalian. Gunakan ini lagi, buka kurung, dipinjam atau dikembalikan. Lalu bisa tutup kurung, default dikit dan dikembalikan. Kutip lalu koma. Kemudian kita akan membuat forensinya. Forensinya itu ID peminjaman, kurung reference peminjaman, lalu ada ID peminjam atau ID pinjam. Peminjaman, tutup kurung, koma, forensi, ID petugas, tutup kurung, reference petugas, lalu di sini ada ID petugas, tutup kurung lagi, lalu tutup koma. Selanjutnya ada forensi ID petugas. Enter. Dan di sini tabel pengembalian sudah terbuat. Untuk melihat struktur tabelnya, kita akan menggunakan des. Lalu nama tampilannya itu pengembalian. Titik koma, enter. Sini sudah terbuat tabel pengembaliannya dengan primarity ID pengembalian dan forensinya ID peminjaman dan ID petugas. Selanjutnya pada bagian input data dari tabel tersebut akan dilanjutkan oleh Nabila dan Hapsari. Nama saya Nabila Nur Azizah sebagai penginput data-data dalam tabel berupa petugas, kategori buku, dan anggota. Dan ini adalah caranya. Untuk menginput data-data dalam tabel itu dengan cara ketik insert itu dengan nama tabel yang kalian bikin sebelumnya. Lalu untuk isi data-datanya itu dengan ketik values, buka kurung, tanda kutip, terus isi data-datanya, terus tanda kutip lagi, lalu koma, terus kalau udah selesai baru ditutup kurung.
Perkenalkan, nama saya Hapsah Ramadhani. Saya di sini bertugas untuk menginput data dalam tabel, yaitu data buku, data peminjaman, dan juga data pengembalian. Yang pertama, saya akan menginput data buku. Di sini dalam data buku itu terdiri dari ID buku, ID kategori, judul buku, penulis buku, penerbit buku, tahun terbit buku, dan juga ada stok buku. Selanjutnya saya akan menginput data peminjaman.
Dalam data peminjaman yaitu ada ID peminjaman, ID anggota, ID buku, ID petugas, tanggal peminjaman, dan status peminjaman. Lalu selanjutnya saya akan menginput data pengembalian. Dalam data pengembalian yaitu terdiri atas ID pengembalian, ID peminjaman, ID petugas pengembalian, dan yang terakhir ada tanggal kembalian.